Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Melihat suasana ini, Ridwan semakin mengecilkan kepalanya. Dia memanggil ibu dengan gemetar yang juga memanggil kakak dengan senyum kaku di wajahnya. Namun Paul mengabaikannya. Sementara Nyonya Tama hanya mengangguk ringan. Ridwan bertanya dengan ragu, "Bu, ada apa ibu mengundang kami datang hari ini?" Nyonya Tama langsung bertanya tanpa basa-basi. "Aku ingin bertanya, apa yang terjadi dengan Villa Desilen?" Ridwan menjawab dengan cepat. Villa itu diberikan oleh keluarga Harun untuk Andi karena Andi membantu Zeke Harun melihat Feng Shui. Basri mencibir dan berkata dengan raut wajah meremehkan, "Melihat Feng Shui? Kalau Andi bisa menghasilkan uang dengan cara memberikan konsultasi Feng Shui, semua orang di keluarga Tama bisa ganti pekerjaan. Kita bisa mencari uang dengan cara menipu orang lain." Suara tawa terdengar di seluruh aula. Mendengar ejekan para kerabat, Ridwan merasa sangat malu dan hanya bisa ikut tertawa canggung. Di sisi lain, Paul juga ikut tertawa dan kemudian dia berkata dengan congkak, "Bu, tidak peduli apa yang terjadi pada Andi, Tuan Zeke Harun juga sudah menjelaskan kalau villa itu memang merupakan hadiah terima kasih darinya kepada Andi. Jadi, aku sudah memahami masalah ini. Ridwan tidak perlu lagi menjelaskan tentang masalah ini." Ridwan menatap kakak laki-lakinya itu dengan pandangan bersyukur dan dia merasa tersanjung. Biasanya, kakak laki-laki tertuanya ini tidak peduli sama sekali pada dirinya. Baru kali ini, dia mencoba melihat kakak tertuanya itu saat berbicara dengan nada sopan. Paul tersenyum sedikit. Lalu dia berbalik dan berkata kepada Nyonya Tama, "Ibu tidak perlu bertanya bagaimana caranya villa itu bisa didapatkan oleh Andi. Bagaimanapun, Tuan Zeke Harun sendiri telah mengatakan bahwa villa itu sudah milik Andi. Jadi, kita tidak perlu khawatir lagi." Nyonya Tama mengangguk. "Baiklah." Setelah itu dia berkata kepada Ridwan, "Ridwan, kakak laki-lakimu ingin berbesan dengan keluarga Elsa. Dia ingin menikahkan Basri dengan Elsa. Bagaimana menurutmu?" Ridwan tersenyum dan berkata, "Itu bagus. Keluarga Elsa adalah keluarga bergengsi di ibu kota. Kalau kita bisa menikahkan Basri dengan Elsa, itu akan membantu menaikkan reputasi keluarga Tama." Nyonya Tama melanjutkan omongannya, "Tetapi keluarga Tama sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan keluarga Elsa. Jadi meskipun kakak laki-lakimu memiliki keinginan seperti itu, dia tidak pernah berani mendekati keluarga Elsa." Ridwan mengangguk dengan sungguh-sungguh dan mengungkapkan yang sebenarnya. "Bu, kalau aku boleh berbicara jujur, kupikir Elsa tidak menyukai Basri." Ekspresi Basri sangat jelek dan dia berkata, "Paman kedua, apa maksudmu?" Ridwan langsung menyadari kalau dia sudah mengatakan sesuatu yang salah. Jadi dia buru-buru meralat kata-katanya. "Oh, Paman tidak bermaksud begitu. Paman hanya ingin mengatakan kalau keluarga Elsa memang berada jauh di atas keluarga Tama." Nyonya Tama berkata dengan santai, "Orang-orang biasanya dinilai berdasarkan pada penampilan mereka. Kalau pada saat keluarga Elsa datang ke sini, kita tinggal di villa terbaik di kota Makassar, pasti keluarga Elsa akan memandang kita." Ridwan bertanya dengan heran, "Bu, apakah ibu akan pindah rumah?" Nyonya Tama berkata dengan ringan, "Sejujurnya, aku memang ingin mengganti villa tua ini dengan yang lebih baik. Sayangnya aku tidak memiliki cukup uang." Saat Ridwan mendengar ini, dia berkata, "Kalau ibu membutuhkan uang, aku memiliki uang tabungan 1 juta. Nyonya Tama mendengus dingin dan berkata, "Sebuah villa itu harganya bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran.
Apa artinya uang 1 juta milikmu? Lalu Nyonya Tama dengan sengaja mengubah topik pembicaraan. Ridwan, bukankah keluargamu memiliki villa yang sudah jadi di Villa Desilen? Ridwan menjawab dengan lugu, benar. Kemudian dia bertanya dengan polos, memangnya kenapa? Nyonya Tama berkata dengan wajah kesal, memangnya kenapa katamu? Aku ibumu. Apa kau tega melihatku tinggal di rumah tua ini selama bertahun-tahun? Sekarang kau memiliki villa elit di kawasan Villa Desilen. Bukankah seharusnya kau menghormatiku dan membiarkan aku tinggal di sana lebih dulu? Ridwan tertegun selama beberapa saat, lalu dia mencoba untuk menjelaskan. Bu, villa itu diberikan oleh keluarga Harun untuk Andi, bukan untukku. Nyonya Tama tidak sabar dan dia juga terlalu malas untuk menyembunyikan niatnya. Jadi dia pun berbicara secara belak-belakan. Andi adalah menantu keluarga Tama. Jadi villa yang diberikan keluarga Harun kepadanya seharusnya juga menjadi milik keluarga Tama. Sebagai kepala keluarga Tama, aku juga memiliki hak untuk tinggal di villa itu, bukan? Pada saat ini, Andi sama sekali tidak mengatakan sepatah kata pun. Tetapi dia sudah merasa kalau pertemuan keluarga hari ini hanya akan menjadi hal yang buruk. Ternyata Nyonya Tama menginginkan villanya. Ridwan pun baru menyadarinya sekarang. Dia berkeringat dingin dan merasa cemas. Dia tidak bisa berkata-kata dan hanya memandang Andi dengan rasa malu. Saat ini Paul berkata dengan penuh kemenangan, Ridwan, kau adalah mertua Andi. Kalau dia tidak mau mematuhimu, bukankah itu artinya dia terlalu sombong? Lalu apa gunanya kau menjadi mertua? Nyonya Tama langsung mengangguk puas. Iya, itu benar. Tatapan matanya penuh dengan keserakahan saat membayangkan kalau dia akan tinggal di Villa Desilen. Dia sudah tidak bisa menahan kegelisahan di dalam hatinya. Najwa tidak tahan dengan suasana ini. Dia pun angkat suara dan berkata dengan dingin, Nenek, villa itu bukan milik keluarga Tama. Kalau nenek ingin meminjam villa itu, nenek harus meminta pendapat Andi. Dan kalau ternyata Andi tidak mau memberikannya, tidak ada yang bisa memaksanya. Nyonya Tama mengerutkan keningnya saat dia memandang Najwa. Raut wajahnya terlihat sangat tidak senang dan dia pun berkata kepada Najwa, siapa yang menyuruhmu bicara? Nyonya Tama memandang Andi Rewa dengan dingin dan kemudian berkata, villa itu diberikan oleh keluarga Harun. Dan kau hanya menantu yang menumpang di keluarga kami. Kau tidak memenuhi syarat untuk bisa menikmatinya. Kau bisa pergi ke Departemen Keuangan Grup Tama besok. Ambillah 10 juta. Itu adalah hadiah untukmu sebagai ganti villamu. Tidak ada ruang negosiasi dari kata-kata yang diucapkan oleh Nyonya Tama dengan nada perintah. Paul juga berbicara, Andi, uang 10 juta itu sudah sangat banyak untukmu. Kau hanya gelandangan dan seumur hidupmu kau pasti belum pernah memegang uang sebanyak itu. Andi Rewa mengangkat kepalanya secara perlahan dan mencibir. Dengan uang 10 juta itu, kalian ingin memaksaku menyerahkan villa elit di kawasan Villa Desilen yang harganya saat ini setidaknya 30 miliar? Nyonya Tama, kau sangat tidak tahu malu. Suara Andi yang keras dan jelas terdengar oleh seluruh telinga yang hadir. Kerumunan itu terkejut dan seluruh aula menjadi sunyi. Semua mata menatap Andi. Ini sangat mengejutkan. Najwa juga terpana. Dia tidak pernah menyangka kalau Andi akan bersikap berani dan tangguh. Sementara itu Nyonya Tama sangat murka sehingga wajahnya membiru. Dia menggebrak meja dengan keras dan berteriak, kurang ajar ini, beraninya kau membantahku. Pergi dari tempat ini sekarang juga. Basri ikut memarahi, nenek, kupikir kita harus menghukumnya dengan hukuman keluarga. Dia adalah menantu laki-laki yang menumpang hidup di keluarga kita, tapi dia berani bersikap tidak hormat dan sombong.
Ridwan memandang Andi Rewa, tetapi dia tidak berani menanggapi. Saat ini Andi Rewa mencibir. "Tidak hormat katamu." Kemudian dia berkata dengan lantang, "Seseorang itu dikatakan terhormat karena dia memang pantas dihormati. Dari antara kalian semua yang hadir di sini, kecuali ayah mertuaku Ridwan, tidak ada yang layak untuk kuhormati. Semua orang yang hadir di sini sangat serakah." Andi Rewa sudah tidak tahan lagi menghadapi mereka. Nyonya Tama sebagai ibu Ridwan selalu berteriak kepada putra keduanya itu. Bahkan Nyonya Tama sama sekali tidak menganggap Ridwan. Selama ini, Nyonya Tama hanya menyayangi Paul, kakak tertua Ridwan, sehingga Paul tumbuh menjadi sosok yang selalu ingin mengambil semua yang dimiliki oleh adiknya, Ridwan. Adapun mengenai kehadiran Andi sebagai menantu keluarga Tama, Andi Rewa juga tidak pernah dianggap ada oleh keluarga Tama. Mereka tidak pernah peduli pada Andi. Hanya Ridwan yang peduli dengan ikatan keluarga dan tidak tega untuk berpisah dengan keluarganya ini. Najwa juga selalu diganggu sepanjang waktu. Identitasnya sebagai partner bisnis grup Rappocini selalu diinginkan oleh semua orang di keluarga Tama. Seluruh keluarga Tama benar-benar menginjak-injak keluarga Ridwan dan menindasnya sesuka hati mereka. Selama ini, Andi Rewa selalu menahan diri karena ada istrinya. Tetapi, dia tidak pernah menyangka kalau orang-orang ini begitu tidak tahu malu dan ingin merampok vilanya. Pada saat ini, Basri berteriak marah, "Andi, beraninya kau berbicara tidak sopan kepada nenek. Aku akan memberimu pelajaran." Andi Rewa mencibir dan berkata dengan jijik, "Kau ingin memberiku pelajaran? Basri, kau hanyalah seekor cacing yang menyedihkan di mataku." Nyonya Tama tiba-tiba berdiri dan berteriak dengan keras, "Dasar sombong! Andi, kau harus berlutut dan bersujud untuk meminta maaf. Kemudian serahkan villa itu dan aku akan memaafkanmu kali ini. Kalau tidak, aku akan meminta Najwa menceraikanmu sekarang juga dan kau harus pergi dari rumah keluarga Tama. Hidup saja di jalanan sampai kau mati." Najwa yang selalu menundukkan kepalanya langsung mengangkat kepalanya dan berdiri di depan Andi Rewa untuk membela. "Aku tidak setuju. Tidak peduli apakah nenek adalah nenekku atau kepala keluarga Tama, tetapi nenek sudah menindas ayahku dan menggertak Andi suamiku. Nenek tidak pernah menganggap penting keluarga kami. Aku tidak akan pernah menceraikan Andi." Nyonya Tama langsung murka. Dia mengarahkan jarinya ke hidung Najwa. "Kau? Apa yang kau bilang?" Kemudian dia berteriak kepada Ridwan, "Lihatlah putri cantik yang sudah kau besarkan ini. Suruh dia untuk berlutut dan meminta maaf." Dengan perlahan, Ridwan mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke arah Nyonya Tama. Sebelumnya dia selalu takut, namun saat ini dia tidak bisa menahan ekspresi marahnya. Paul tertegun sejenak. Adik laki-lakinya ini biasanya sangat tidak berguna. Selama ini, adiknya ini tidak berani berbicara di depan ibu mereka. Tetapi sekarang, dia melihat kalau Ridwan berani menatap Nyonya Tama. Paul pun berteriak dengan keras, "Ridwan, kenapa kau tidak segera menyuruh putri dan menantumu berlutut dan meminta maaf untuk membuat ibu tenang?" Ridwan yang biasanya sangat pemalu, akhirnya berkata kepada Nyonya Tama, "Dengar baik-baik, villa itu diberikan orang lain untuk Andi. Jadi villa itu merupakan wewenang Andi sendiri. Harga villa itu saat ini adalah 30 miliar. Lebih dari total aset seluruh keluarga Tama. Apa hakmu ingin menempatinya?" Nyonya Tama gemetar karena marah. Kau anak yang tidak berguna." Dia meraih cangkir teh yang ada di atas meja mahoni, lalu melemparkannya kepada Ridwan. Ridwan tidak menghindar. Kepalanya terkena cangkir itu, sehingga menyebabkan benjolan. Teh menetes di wajahnya dan bubuk teh memercik ke seluruh tubuhnya. Namun Ridwan tetap tidak bergerak. Najwa berteriak, "Ayah, kau baik-baik saja?" Matanya memerah menahan marah.
Najwa bisa menahan diri kalau ada yang mempermalukan dirinya, tetapi dia tidak bisa mentolerir orang lain yang mempermalukan ayahnya. Ridwan membiarkan teh mengalir di wajahnya. Dia mengangkat kepalanya dengan dingin dan berkata, "Bu, kalau tidak ada hal lain untuk dibicarakan, kami akan pulang." Selesai berbicara, dia berkata kepada Andi dan Najwa, "Kalian, ayo kita pergi dari sini." Mereka berbalik tanpa melihat ke belakang dan berjalan keluar pintu. Najwa menyeka air matanya. Dia melirik semua orang yang ada di tempat itu dengan penuh kebencian. Dia pergi tanpa keraguan sedikit pun. Andi Rewa sendiri sama sekali tidak melihat ke arah kerumunan itu. Paul sangat marah. Tadi malam dia dan Nyonya Tama sudah merencanakan semua ini dengan hati-hati. Hari ini, dia juga secara khusus mengundang klan keluarga Tama yang terhormat untuk mengambil sikap dan mengadili keluarga Ridwan. Dia ingin Ridwan mengambil inisiatif menyerahkan villa tersebut. Kalau nantinya Ridwan tidak mau menyerahkannya, dia berencana untuk mengancam Ridwan. Biasanya, Ridwan langsung ketakutan dan gemetar kalau Nyonya Tama sudah menegur. Saat Nyonya Tama yang meminta, Paul sangat yakin kalau Ridwan pasti akan memberikan villa itu dengan patuh. Adapun mengenai Najwa, dia sama sekali tidak menganggapnya. Bagaimana mungkin seorang wanita yang sudah menikah memiliki hak untuk berbicara dalam keluarga? Terlebih lagi, Najwa menikah dengan seorang pecundang brengsek. Sementara, untuk pendapat Andi Rewa yang dianggapnya sebagai sampah, dia benar-benar tidak mau repot-repot memperhitungkannya. Bagaimanapun, Andi Rewa bahkan tidak memiliki status sama sekali dalam keluarga Tama. Dia tidak memiliki hak untuk berbicara. Dia harus menyerahkan villa itu. Tetapi Paul tidak pernah menyangka kalau Ridwan akan sangat marah dan bahkan berani berbicara keras kepada Nyonya Tama. Najwa, seorang cucu perempuan, bahkan tidak mau menuruti perintah neneknya. Dan Andi Rewa yang selama ini dianggap sampah, berani menunjuk hidung Nyonya Tama dan memarahinya karena tidak tahu malu. Paul menggertakkan giginya. Lalu dia berbalik dan berkata kepada Nyonya Tama, "Ibu tidak boleh membiarkan mereka pergi. Mulai hari ini, mereka pasti akan merasa memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan keluarga Tama. Ibu tidak mau kehilangan kekuatan di keluarga ini, bukan?" Wajah Nyonya Tama terlihat muram. Dia berpikir dia harus memegang kendali atas keluarga Tama. Setelah suaminya meninggal, Nyonya Tama lah yang mengurus seluruh keluarga Tama dengan tangannya sendiri. Dia tidak pernah mengizinkan siapapun untuk melawan otoritasnya. Tetapi dia tidak pernah menyangka kalau hari ini dia akan mendapat perlawanan dari Ridwan, Najwa, dan Andi Rewa. Ini membuatnya merasa sangat jengkel. Nyonya Tama pun meraung histeris. "Sangat disayangkan ada keluarga seperti mereka yang lahir di keluarga Tama. Kalian semua yang ada di keluarga Tama, kalian harus mendengarkan kata-kataku. Tutup pintunya, hukuman keluarga akan dijalankan." Nyonya Tama memiliki otoritas penuh di keluarga Tama. Hari ini Ridwan yang biasanya paling patuh berani melawannya. Cucu perempuan dan cucu menantu laki-lakinya bahkan tidak menganggapnya. Dia tidak mengerti bagaimana Ridwan mengajari anak-anaknya. Mereka sangat tidak berbakti. Kalau mereka tidak dihukum berat hari ini, bagaimana keagungan kepala keluarganya akan bisa bertahan? Dan kalau keluarga Ridwan pergi begitu saja dari villa keluarga Tama, bagaimana mungkin villa elit di Villa Desiland bisa diambil alih? Seumur hidupnya, dia belum pernah tinggal di villa mewah seperti itu. Sekarang villa itu ada di tangan keluarga putranya. Tentu saja dia harus mengambil alih dan menikmatinya. Jadi, apapun yang terjadi, mereka harus menyerahkan villa itu kepadanya. Sekelompok pengawal langsung mengepung Ridwan, Najwa, dan Andi.
Andi Rewa berdiri di halaman rumah tua dengan auranya yang agung. Dia menatap pengawal dengan tatapan mata yang dingin lalu berseru, "Siapapun yang berani melangkah maju, jangan salahkan aku kalau aku bersikap kasar." Seorang pengawal berseru marah, "Wah, kau berani mengancam di sini?" Kemudian pengawal itu bergerak maju dan memukul Andi Rewa dengan tongkat. Andi Rewa langsung meraih tongkat di tangannya dan memukul kaki pengawal tersebut. Pengawal itu merasakan serangan kuat ditekukan kakinya. Dia terjatuh berlutut di depan Andi dan kakinya patah. Hanya dengan sekali serangan keras, Andi bisa mematahkan kaki pengawal itu. Andi Rewa melemparkan tongkat yang patah itu ke tanah. Sementara itu, orang-orang yang ada di halaman sudah tercengang. Tongkat itu terbuat dari kayu yang paling keras. Dua pria kekar sekalipun tidak akan bisa mematahkannya meskipun dengan sekuat tenaga. Tetapi bagi Andi Rewa, tongkat itu seperti kerupuk yang sangat rapuh. Sejak berlatih buku ajaib, kekuatan Andi Rewa menjadi semakin bertambah. Tentu saja, pengawal ini bukan lawan yang sebanding baginya. Melihat serangan yang dilakukan oleh Andi, Ridwan menarik nafas lega. Dia tidak menyangka kalau ternyata menantunya begitu terampil. Sepertinya hari ini dia dan putrinya bisa meninggalkan villa keluarga Tama dengan selamat. Pengawal rumah keluarga Tama diatur oleh Paul. Semuanya adalah orang kepercayaannya. Melihat kekuatan Andi Rewa yang sangat besar, semua orang menjadi bingung. Paul menggertakkan giginya dan berkata, "Andi, aku tidak menyangka kalau kau juga belajar ilmu bela diri. Tapi tetap saja kau tidak akan bisa menangani semua orang ini sendirian." Paul menoleh ke arah para pengawal yang tersisa dan berseru, "Ayo, semuanya serang dia secara bersamaan." Basri juga menggertakkan giginya dan ikut memanas-manasi. "Cepat, keroyok saja dia dan langsung bunuh dia." Dia sudah banyak mengalami kerugian gara-gara Andi Rewa, dan hari ini dia berencana untuk membalas dendam. Setelah mendapat perintah, para pengawal pun bergegas menyerang Andi. Tepat ketika beberapa pengawal mendekat, tiba-tiba Andi Rewa melepaskan tendangan memutar. Dia menendang dua pengawal hingga terpental. Andi Rewa mengeluarkan beberapa pukulan lagi, dan dia kembali menjatuhkan beberapa pengawal yang menyerang. Najwa yang berdiri di belakangnya tercengang. Dia tidak menyangka kalau Andi yang bersamanya siang dan malam ternyata sangat ahli dalam bela diri. Melihat ekspresi terkejut Najwa, dengan cepat Ridwan menjelaskan, "Najwa, waktu kau pergi bekerja, Andi berlatih seni bela diri dari televisi di rumah." Najwa merasa tidak percaya. "Dia belajar seni bela diri?" Ridwan mengangguk dan berkata, "Dia bisa diandalkan. Bahkan Tuan Hamzah sampai meminta maaf karena keterampilan Andi ini." Ridwan merasa sedikit bersalah saat melihat Andi Rewa seorang diri melawan beberapa pengawal. Sebelumnya, keluarga Tama selalu meremehkan Andi. Mereka membiarkan Andi Rewa tinggal di rumah untuk membeli makanan dan memasak. Namun, Andi juga seorang pria dan memiliki martabatnya sendiri. Pria mana yang mau mencuci pakaian dan memasak di rumah sepanjang hidupnya? Saat ini, Ridwan benar-benar merasa sangat malu pada Andi. Dalam waktu singkat, Andi sudah menjatuhkan beberapa pengawal berturut-turut tanpa rasa takut. Hasnah dan Nyonya Tama sudah lari ke dalam rumah untuk bersembunyi. Yang tersisa di halaman hanyalah para pria. Saat ini, Basri merasa sangat kesal. Dia tidak pernah menyangka kalau Andi begitu terampil. Setelah melihat Andi Rewa menjatuhkan hampir semua pengawal, dia menggertakkan giginya lalu membungkuk dan mengambil kapak. Dengan diam-diam, dia berjalan mendekat. Dia mengambil keuntungan dari lengahnya Andi yang sedang menendang. Basri bersiap-siap untuk memukul kepala Andi. Saat melihat kilauan kapak tajam itu, Najwa berteriak ketakutan, "Andi, hati-hati!"
Kebencian di dalam hati Basri melonjak dan dia langsung berseru, "Pecundang bodoh, aku akan membunuhmu." Basri bersiap untuk menebas Andi. Ridwan yang menyaksikan itu menjadi sangat ketakutan. Kakinya lemas dan dia hampir terjatuh ke tanah. Mereka menginginkan nyawa Andi Rewa. Kapak berkilau itu pun meluncur ke arah Andi. Tiba-tiba Andi mengangkat tangannya. 2 jarinya secara akurat menjepit bilah kapak itu dan dia menoleh dengan dingin untuk menatap Basri. Basri terkejut dan mencoba menarik kapaknya kembali. Tetapi 2 jari Andi Rewa seperti gembok yang mengunci kapak Basri. Kapak bajanya ada di antara jari-jari Andi dan tidak bisa bergerak, walaupun Basri sudah menariknya dengan sekuat tenaga. Keringat dingin muncul di dahi Basri dan dia meraung, "Sampah, lepaskan aku!" Andi Rewa menatapnya dan mencibir, "Dasar bodoh, kau bahkan tidak bisa melukai orang. Kaulah yang pantas dipanggil sampah." Melihat Basri memegang kapak untuk menebas Andi, Ridwan segera tersadar dan meraung marah. "Kalian baru saja menyaksikan Basri ingin melakukan pembunuhan. Kenapa kalian hanya diam saja?" Nyonya Tama yang duduk di tempat tinggi dan Paul yang berdiri di tangga tidak bergerak sama sekali. Bahkan kelopak mata mereka tidak berkedip. Kerabat keluarga Tama lainnya juga tidak mengatakan sepatah kata pun. Seolah-olah semuanya ini tidak ada kaitannya dengan mereka. Sementara Nyonya Tama hanya berkonsentrasi untuk mendapatkan villa Desiland. Dia sedang tidak memikirkan hal lain. Terkadang memang semakin tua seseorang akan semakin serakah mereka. Nyonya Tama ingin hidup di tempat yang lebih nyaman, mati di tempat yang lebih nyaman, dan dikuburkan di tempat yang lebih nyaman. Dia mempercayai kalau itu adalah tanda bahwa dia juga akan menikmati kemuliaan dan kekayaan yang tiada habisnya di kehidupannya selanjutnya. Karena itulah Nyonya Tama harus mengambil villa seharga 30 miliar itu. Bahkan, kalaupun pada akhirnya Basri membunuh Andi Rewa, selama dia bisa mendapatkan villa, itu tidak jadi masalah baginya. Ridwan dan Najwa menatap sekelompok orang itu dengan hati yang benar-benar dingin. Inikah yang disebut dengan kerabat sedarah? Demi uang dan ingin merebut harta, mereka tidak ragu-ragu melakukan perampokan dan bahkan membunuh keluarganya sendiri. Pada saat ini Paul berkata, "Ridwan, Basri hanya ingin membujuk. Kau tidak perlu menganggapnya serius. Bahkan kalaupun Basri memang membunuh Andi, toh Andi itu bukan keluarga Tama. Lalu apa masalahnya?" Bagi Paul, Andi adalah menantu parasit yang tidak memiliki kemampuan atau kekuatan. Bahkan kalaupun Basri melukainya, itu bukanlah masalah besar. Itu adalah cara yang cepat untuk bisa mendapatkan villa itu. Harga villa itu 30 miliar dan masih bisa meroket. Kalau mereka bisa mengambilnya, Nyonya Tama bisa menempatinya selama yang dia mau. Dan ketika nanti Nyonya Tama meninggal dunia, harga villa itu pasti sudah naik setidaknya menjadi 50 miliar. Bukankah semua itu bisa menjadi miliknya? Ridwan meraung marah. "Aku juga bukan keluargamu. Aku tidak punya kakak sepertimu." Setelah itu, dia mengambil kain pel dan memukul Basri dengan keras. Karena takut putranya akan dipukul, Paul langsung bergegas maju untuk menghentikan Ridwan. Andi Rewa memegang bilah kapak dan menatap Basri dengan sedikit ejekan di wajahnya. Dia berkata dengan suara rendah, "Basri, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Di mataku, sampah sepertimu tidak ada gunanya." Gelombang kemarahan mengalir ke dahi Basri. "Kurang ajar, dasar sampah, beraninya kau berbicara seperti itu kepadaku? Aku akan memastikan." Namun, sebelum Basri menyelesaikan kata-katanya, Andi Rewa sudah meraih pergelangan tangannya dan membantingnya. Terdengar suara renyah dari tulang yang patah. Basri tiba-tiba berteriak kesakitan. Telapak tangan kanannya dipatahkan terputar oleh Andi Rewa 180 derajat. Basri melolong keras
lalu ambruk di tanah. Air mata kesakitan mengalir deras dari matanya. Melihat tangan cucunya benar-benar dipatahkan oleh Andi, sontak saja Nyonya Tama menjadi marah. Dia bergegas maju karena ingin menampar wajah Andi Rewa. Namun, tepat ketika dia ingin menampar, Andi sudah berbalik dan berkata dengan suara dingin, "Orang tua, kau juga hanya mencari kematian?" Andi menampar wajah Nyonya Tama hingga Nyonya Tama mundur beberapa langkah ke belakang. Nyonya Tama menutupi wajahnya dan mundur ketakutan. Dia tidak berani menatap langsung ke arah Andi. Ini pertama kalinya dia melihat tatapan mata yang begitu mengerikan. Semua keluarga Tama terperanjat. Sampah itu bahkan berani menampar Nyonya Tama. Pengawal yang terluka telah jatuh ke tanah. Beberapa yang tersisa dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka sama sekali tidak berani untuk maju. Meskipun Nyonya Tama menginginkan nyawa Andi Rewa, tetapi dia sadar kalau Andi memiliki keahlian seni bela diri yang didapat Andi entah dari mana. Andi sangat kuat dan tidak bisa dikalahkan sama sekali. Tidak ada yang tahu di antara mereka masa lalu Andi Rewa, seseorang yang telah membantai preman terminal Malangkeri seorang diri. Itu adalah langkah awal menuju hari-hari Andi Rewa selanjutnya hingga hari ini. Najwa merasa jantungnya berdebar kencang. Matanya yang indah terus mengikuti gerakan Andi. Suasana hatinya terasa aneh. Ini pertama kalinya dia melihat Andi Rewa memiliki sisi yang kokoh dan kuat. Sebelumnya, dalam kesan Najwa, Andi Rewa hanya seorang yang pendiam dan tidak bisa melakukan apa-apa selain membeli sayuran dan memasak. Pada saat ini, Andi Rewa melihat tidak ada lagi yang berani maju. Dia melirik ke kerumunan dengan dingin dan berteriak kepada dua pengawal yang bersembunyi, "Kalau kalian tidak membuka pintunya, aku akan menebas leher kalian." Kedua pengawal itu ketakutan. Dengan kaki mereka yang gemetaran, mereka segera membuka gerbang villa. Paul langsung berkata dengan marah, Ibu, jangan biarkan mereka pergi." Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.